Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita malam ini bisa bersama-sama silaturahmi melalui live Instagram di History HMI. Malam ini kita akan membahas visi misi kandidat calon Ketua Umum Kohati PB HMI periode 2021-2023. Beliau lumayan aktif ya, karena emang posisi beliau jabatan sekarang di PB Kohati juga. Sambil kita nunggu biar rame ya. Halo Yunda, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Cantik. Aduh, sinyal agak. Baik Yunda, mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktunya. Siap. Kenalkan diri Yunda ya. Saya Putri Mayanti, Kohati dari cabang Pandeglang yang akan pandu Yunda di acara talk show malam ini. Dan kebetulan saya akan membacakan visi misinya Yunda, serta biodata Yunda ya. Profil malam ini, Okti Afriani Negara merupakan aktivis perempuan kelahiran Bengkulu 12 Oktober. Selain aktivis dalam dunia pergerakan, Okti juga aktif dalam dunia penulisan. Salah satunya buku karya Okti adalah Menuntaskan Janji. Jadi selain itu, Okti juga sering menulis di media online maupun media cetak. Riwayat pendidikan beliau, TK Al-Muhajirin Kota Bengkulu, SD 82 Kota Bengkulu, SMPN 06 Kota Bengkulu, SMA Pembangunan Kota Bengkulu, lalu S1-nya di Universitas Dhahasen Bengkulu, dan S2-nya di SIE Swadaya Jakarta Timur. Riwayat organisasi yang pertama itu Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Dhahasen 2012 sampai 2013, Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bengkulu 2014-2015, Bendahara Umum HMI Cabang Bengkulu 2015-2016, lalu Wakil Sekretaris Umum Bidang PSDO Kohati PB HMI 2018-2019, dan terakhir Wakil Sekretaris Umum Bidang KAFO Kohati PB HMI 2019-2021. Riwayat trainingnya latihan kader 1, HMI Komisariat Universitas Dhahasen, Personal Development Training HMI Komisariat Universitas Dhahasen,
Lalu latihan khusus Kohatinya di HMI Cabang Malang, latihan kader 2 HMI Cabang Ciamis, senior course HMI Cabang Bengkulu, serta training kepemimpinan Kohati PB HMI, dan latihan kader 3 HMI Badko Kaltim Kaltara. Untuk visi misinya saya bacakan dahulu. Visinya itu elaborasi Kohati profesional menuju organisasi futuristis. Dan misinya yang pertama, mewujudkan kepemimpinan Kohati yang berintegritas, kompeten, dan humanis melalui penguatan kultur, taat asas dengan pemahaman aturan pada mekanisme organisasi. Dan yang kedua, mendorong platform pengkaderan HMI dalam pengkaderan Kohati dalam menjalankan peran-peran strategis sebagai muslimah intelijensia. Dan misi yang ketiga itu mempersiapkan HMI Wati berkarakter, berdaya, dan berkarya dengan usaha-usaha masif, kreatif, dan inovatif dalam mewujudkan kemandirian Kohati berbasis keilmuan dan teknologi. Lanjut misi yang keempat, menjalankan pergerakan moderat dalam kehidupan beragama, upaya harmonisasi gerakan perempuan lintas agama dengan menjadikan Kohati sebagai pelopor gerakan sosial dan pembaruan. Misi yang terakhir, mempererat ukhuwah keluarga besar Kohati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dari visi misi Yunda ini, bagaimana konsep kedepannya nanti untuk mencalonkan Ketua Umum Kohati PBHMI, Yunda? Siap. Oke, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah mengundang saya pada hari ini. Satu kehormatan buat saya, buat moderator juga, buat Bang Sofa yang telah mengundang. Terima kasih saya ucapkan. Oke, visi misi saya itu harus selaras dengan tagline saya. Saya mempunyai tagline yaitu Kohati Visioner. Artinya visioner ini sesuatu yang melihat ke depan. Sedangkan visi saya adalah elaborasi Kohati profesional menuju organisasi futuristis. Nah, antara visi dan tagline saya itu tetap harus sama. Tetap harus kenapa saya mengambil dari kamus bahasa Indonesia itu tekun dan artinya tekun dan cermat. Futuristis sendiri saya ambil dari kamus besar bahasa Indonesia juga, itu artinya sama kayak visioner, sama dengan visioner itu sesuatu yang mengarah kepada masa depan. Nah, dari sini saya sudah klop lah dengan tagline saya. Artinya elaborasi profesional menuju organisasi futuristis ini adalah seorang Kohati, HMI Wati yang berkarakter menuju yang profesional, yaitu profesional secara keilmuan, basic keilmuannya, dan lain-lain yang nanti akan nantinya dijawab oleh misi saya, itu menuju organisasi yang futuristis, menuju organisasi yang sesuai dengan tagline saya, visioner ke depan. Berarti ini akan Kohati tidak hanya berbicara hari ini, tidak berbicara masa lalu, tetapi juga berbicara masa depan. Gitu. Sedangkan misi saya mempunyai 5 misi seperti dijabarkan tadi oleh Adinda kita yang cantik ini. Saya kira ini Nisa Sabian tadi ya. Oke, misi saya 5. Pertama, mewujudkan kepemimpinan Kohati integritas, berkompeten dan humanis melalui penguatan kultur taat asas dengan pemahaman aturan pada mekanisme organisasi. Mungkin ini akan langsung saya jawab sekaligus dengan planning programnya ke depan ya. Artinya saya sudah ada planning ketika ke depan. Yang pertama ini mewujudkan kepemimpinan Kohati. Nah, kenapa kepemimpinan Kohati? Karena dari turunan profesional, dari turunan visi saya tadi, yaitu elaborasi Kohati profesional, menuntut Kohati yang profesional. Ini mewujudkan kepemimpinan Kohati. Artinya kepemimpinan Kohati profesional itu seperti apa? Yang berintegritas, berkompeten, dan humanis. Nah, tetapi tetap harus pada kultur asas, artinya mereka tetap harus paham pada mekanisme organisasi, pada ADART dan konstitusi HMI itu sendiri. Planning programnya seperti apa? Planning programnya itu melalui training kepemimpinan. Kalau di zamannya ke Endah dulu ada latihan kepemimpinan, di zamannya Siti Fatimah Segian ini ada sekolah
SEPIM ya, sekolah pimpinan kemarin yang kerjasama juga dengan PBHMI. Nah, artinya kenapa punya ketua umum, targetnya ketua umum tidak sekum, benduk atau ketua bidang, karena kita akan melahirkan atau menurunkan pemimpin-pemimpin yang baru ke depannya. Kenapa diadakan SEPIM? Karena PBHMI akan menyiapkan generasi-generasi emasnya ke depan. Mungkin yang dipersiapkan di zaman Kak Endah kemarin ketika dia mengadakan training kepemimpinan Kohati, itu beliau menjawab pada hari ini, karena jebolan-jebolan dari kepemimpinan Kohati yang diadakan Kak Endah pada tahun 2015 itu terjawab di periode ini, terjawab pada saat Munas ini, di mana beberapa peserta kemarin yang ikut hari ini mencalonkan diri sebagai kandidat, bukan mencalonkan diri, sudah sebagai calon kandidat Kohati PBHMI. Artinya Kak Endah ketika mengadakan kepemimpinan ini sudah golnya ini di sini, melahirkan pemimpin. Artinya di zaman 2015 itu sudah menyiapkan pemimpin-pemimpin Kohati 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Nah, di zaman Siti Fatimah Syagian yang mengadakan training kepemimpinan pada tahun 2018 itu mungkin akan menelurkan generasi-generasi pemimpin selanjutnya, tidak pada hari ini tetapi 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Itu planning program saja, nantinya akan mengadakan pelatihan kepemimpinan, dan bagaimana kita meningkat tetap harus bersinergi kepada kawan-kawan Kohati Batku. Artinya ini tidak hanya untuk cabang, juga untuk Batku. Bagaimana Batku nanti akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu perpanjangan tangan dari Kohati PBHMI itu sendiri. Dan ketika Kohati Batku juga Kohati kan bisa mengundang cabang-cabang, ataupun nanti cabang bisa ke Kohati Komisariat. Karena ketika kita berbicara regenerasi kepemimpinan ini paling sederhana, itu adalah di komisariat itu sendiri, karena yang merekrut kader itu adalah komisariat pada komisariat itu. Yang kedua, dorong kaderan Kohati dalam menjaga peran strategis sebagai muslimah intelijensia. Di sini mendorong platform kaderan Kohati. Kenapa ini menjadi misi yang penting buat saya? Karena kita berbicara perkaderan. AMI adalah organisasi kemahasiswaan dan perkaderan. Artinya perkaderan ini adalah jantung organisasi kita, jantung Kohati itu sendiri. Nah, seperti yang saya singgung pada misi pertama, merekrut kader ini kan ada di komisariat ya, tugasnya komisariat. Di sini bagaimana kita menjadikan perkaderan Kohati ini dari tingkat bawah sampai tingkat atas supaya mampu menelurkan hati Kohati yang profesional ke depannya, berkarakter seperti itu kan. Itu plan programnya ke depan seperti apa? Perkaderan ini harus jelas dan harus terarah gitu. Kalau kita berkaca ya pada PDK, di PDK sendiri itu banyak training Kohati, training informal maupun formalnya Kohati. Tetapi hari ini lagi-lagi yang selalu menjadi prioritas dari cabang yaitu latihan khusus Kohati. Mereka tidak melihat bahwasanya banyak training juga yang menjadi bukan menjadi penopang ya, menjadi buat saya cukup sangat penting, yaitu seperti katakanlah training pranikah, latihan kader sensitif gender, dan training advokasi. Nah, selama saya di Kohati PB ini, setahu saya, ya mohon izin kalau salah, hanya cabang Ciputat, Kohati cabang Ciputat yang pernah mengadakan training pelatihan advokasi. Itu ketika itu kebetulan juga saya sebagai masternya di situ, buat saya sebenarnya terobosan baru yang diadakan Kohati Ciputat ini cukup bagus. Nah, tetapi lebih bagus lagi itu adalah Kohati yang mengadakan, Kohati PB mengadakan itu, karena ini berbicara advokasi, bukan perkaderan. Nah, jadi buat saya ketika kita di Kohati PBHMI nanti, kita tidak hanya berfokus pada bagaimana konsep LKK itu sendiri. Kita jangan menyampingkan pelatihan-pelatihan Kohati yang lainnya, pelatihan-pelatihan informal lainnya. Bagaimana kita tetap
melakukan LKK percontohan. Yang kemarin pertama di zaman Kak Hatim itu dimulai dari Sumatera Barat, dan di periode ini sempat mandek, gitu kan. Harusnya LKK percontohan ini tetap jalan. Itu yang nanti akan terpenting juga. Lepas dari itu, Pak PBMI harus, buat saya, ini suatu kewajiban melakukan terobosan baru, yaitu bagaimana kita mengadakan training advokasi. Ya, cukup penting ini training advokasi buat saya. Kemarin kita sudah ada planning mengadakan ini, cuman ketika kita sudah memplankan kegiatan ini, ternyata kita didera sama pandemi. Akhirnya gagal dilaksanakan. Target saya ketika melakukan kegiatan training advokasi ini, itu tidak hanya kawan-kawan dari Iwati sendiri, tidak hanya kawan-kawan Iwati, tetapi melibatkan seluruh organisasi keperempuanan, karena ini cukup penting, menyentuh langsung ke masyarakat, gitu kan. Mungkin pesertanya mungkin tidak banyak, bukan tidak banyak, maksud saya tidak mengundang seluruh ketum Kati cabang, tetapi kawan-kawan Kati Batku. Dari kawan-kawan Kati Batku ini akan meneruskan kepada kawan-kawan cabang, membuat kegiatan di daerah sehingga nanti akan terasa kerjanya kawan-kawan Kati Batku ini terasa sampai ke cabang, Kati PB terasa ke Kati Batku sampai ke cabang akan meneruskan ke Kokom ataupun komisaris itu sendiri.